Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai, perkenalkan nama saya Mayuniarti dari SMK Negeri 6 Padang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya membagikan video ini untuk melengkapi tugas 1.1A6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita bahas tentang filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita lihat dulu histori perjalanan Bapak Ki Hajar Dewantara agar kita lebih kenal dengan beliau. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Maswardi Suryadiningrat. Adapun pendidikan yang beliau tempuh antara lain Europe Leisure School atau ILC. Beliau lalu melanjutkan pendidikan ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Putra pada tahun 1905. Sedangkan eksistensi beliau yang sangat bersejarah yaitu dapat dilihat dari tanggal 25 Desember tahun 1912. Beliau membentuk Indis Party, partai politik nasionalisme pertama bersama Duis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan. Kemudian, tahun 1913 mendirikan Komite Bumi Putra. Komite ini bertujuan mengkritik pemerintahan Belanda yang menggunakan sumber daya jajahannya untuk bebas dari penjajahan Prancis pada ulang tahun 100 tahun negara Belanda. Karena pemikiran ini, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Banda, kemudian beliau meminta diasingkan ke Belanda. Di Belanda, beliau memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran di sana, sampai memperoleh ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercorak nasional bersama teman-temannya yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Beliau juga tetap aktif menulis dengan teman pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya yang mencapai ratusan buah tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Beliau juga meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun kemudian, sang pahlawan pendidikan Indonesia wafat pada 28 April tahun 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Sesuai dengan bahasan kita pertama kali, yaitu tentang pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia, dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang beliau canangkan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi fasilitator untuk mewujudkan pendidik. Yang pertama adalah pendidik yang berpihak pada peserta didik dengan mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, pendidik yang dapat membimbing peserta didik sesuai dengan kodratnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidik yang harus memahami karakter peserta didik yang heterogen. Yang keempat, pendidik yang harus memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik. Jika semua hal tersebut tercapai, maka akan dapat menjadikan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang intelektual atau pengetahuan yang hebat. Kemudian di samping itu juga akan memiliki budi pekerti yang luhur. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan sangat penting karena pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini beliau umpamakan bahwa guru itu sebagai petani. Seorang petani yang baik akan merawat tanamannya dengan pengairan yang cukup, pupuk yang bagus agar tanamannya subur, memberikan sinar matahari yang cukup, dan memberantas hama yang dapat merusak tanamannya. Sehingga akhirnya sang petani dapat menghasilkan tanaman yang tumbuh subur dan hasil yang melimpah seperti harapan petani tersebut. Jadi, dari kisah petani ini dapat kita simpulkan bahwa seorang guru harus mampu menuntun peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan dan perilaku yang baik, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada untuk menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didiknya dengan merdeka sehingga tumbuh menjadi manusia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Sahabat semuanya, jika kita tinjau kembali filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia dapat diartikan yang pertama, ing ngarsa sang tulada, yang artinya adalah guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang berarti guru harus mampu memberikan semangat dan motivasi untuk membangkitkan minat belajar peserta didiknya. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang berarti bahwa guru harus mampu mendorong dan membimbing peserta didiknya menjalani kehidupan yang baik. Lantas, apa tantangan yang ditemui pendidik untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada zaman sekarang? Masih ada sebagian pendidik yang sulit merubah pola pikir dengan masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Hal ini tentu akan mempengaruhi peserta didik dalam menggali potensi dirinya dan menghambat perkembangan peserta didik sehingga menghalangi kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Kemudian, apa hendaknya solusi terhadap tantangan yang dihadapi pendidik tersebut? Yang pertama, solusinya adalah pendidik harus mampu mengubah pola pikir untuk merubah sesuai tuntutan zaman. Yang kedua, solusinya adalah seorang pendidik untuk menambah pengetahuannya, ia harus mengikuti pelatihan atau diklat, apalagi itu tentang kurikulum merdeka. Yang ketiga, solusinya adalah seorang pendidik pada zaman sekarang harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk terus belajar. Sebagai contoh untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di sekolah saya selalu melakukan yang pertama, ekstrakurikuler seperti pramuka, rohis, literasi sekolah, dan duta penggerak. Di samping itu juga ada program co-kurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan video saya kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.